Shalom saudara kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di program Getsemani Bertumbuh. Saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah mengaku bahwa mereka sudah bertobat, mereka melayani, bahkan sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan di dalam iman. Saudara kasih Tuhan, tentu ini menjadi satu masalah bagi dia dan juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi dirinya dia bisa menjadi frustasi karena bisa menjadi bahan cibiran dari orang-orang karena dia tidak mempraktekkan apa yang telah dikerjakannya, apa yang menjadi firman Tuhan yang diketahui tapi tidak dipraktekkan. Oleh karena itu saudara Tuhan, kita perlu membahas ini. Kenapa ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun sudah melayani Tuhan, bahkan sudah sering tinggal di dalam satu komunitas, tetapi tidak ada pertumbuhan di dalam imannya. Begitu saja. Bahkan saudara kasih Tuhan, seseorang apabila dia menerima Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak otomatis segala apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu hilang begitu saja. Tidak. Tetapi itu harus membutuhkan satu proses. Saudara kasih Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak ada kemajuan imannya, walaupun sudah bertahun-tahun, bertahun-tahun ikut Tuhan dan sudah tinggal dalam satu komunitas gereja atau persekutuan bersama-sama dengan orang percaya, tetapi tidak memiliki satu kemajuan dalam imannya, dikarenakan ada satu beban yang masih mengikatnya. Apa itu beban saudara? Bebannya yaitu dosa. Maka saya katakan tadi, seorang yang percaya kepada Tuhan tidak langsung otomatis kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa yang dikerjakannya sebelum mengenal Tuhan, pada saat dia menerima Tuhan, walaupun siapapun mendoakan dia, walaupun pelepasan dimanapun dia, tidak langsung itu lepas. Contohnya orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan dalam seks atau kecanduan menonton film-film porno atau yang merokok, bahkan dosa-dosa lain. Ada orang yang suka marah kalau tidak memukul orang, kalau tidak mukul istrinya, kalau tidak melampiaskan kepada satu benda, rasanya seperti mau pecah hatinya. Ada orang yang seperti itu. Pada saat seorang itu bertobat, tidak langsung dia lepas dari ikatan itu, tidak. Tetapi dibutuhkan satu perjuangan, dibutuhkan satu usaha untuk bisa lepas dari sana. Kita harus melepaskan ikatan ini sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Maka seperti lagu mengatakan, lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ikatan itu harus dilepaskan, saudara kasih dalam Tuhan. Beban itu harus dilepaskan supaya kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak mau, tidak suka terhadap yang namanya dosa, saudara kasih Tuhan. Itu akan bertentangan dengan naturnya Allah, akan bertentangan dengan sifatnya Allah. Allah itu kudus, Allah itu suci, dan dia tidak mau bersentuhan dengan yang namanya dosa.
Ya walaupun mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, Allah mengasihi kita. Tetapi kalau kita sudah di dalam kasih karunia Tuhan, tinggal dalam lingkungannya Tuhan, kita harus taat. Yang pertama, kita harus melepaskan ikatan-ikatan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita harus berusaha untuk melepaskannya. Kalau tidak, kita akan seperti itu. Tuhan tidak bisa membuat kita bim salabim terus itu lepas. Tidak, harus ada usaha di dalam diri kita, dari kita sendiri untuk lepas dari ikatan dosa itu. Maka pada saat kita lepas dari ikatan dosa itu, disitulah kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Ada suatu kemajuan di dalam iman kita. Orang akan melihat itu akan berdampak kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang mungkin dulu kita bicaranya kotor, maki-maki orang, tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mulai lagi berusaha untuk tidak memaki-maki orang pada saat kita disakiti, pada saat kita hak kita tidak diperlakukan orang lain, kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mulai belajar sabar untuk itu. Atau mungkin kalau kita ketemu teman kita, kita hanya bicara hal-hal yang tidak baik, ngomongin orang gitu. Ada orang yang tahu semua yang kita gosip apa yang sedang terjadi. Itu gak gampang, saudara kasih Tuhan, untuk melepaskan itu. Itu butuh proses, butuh perjuangan. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saya terima Tuhan, satu pergumulan yang berat waktu itu yang saya gumuli selesai dibaptis waktu itu ya, tanda saya mau bertobat, saya sungguh-sungguh pada Tuhan, lebih kenal Tuhan. Satu hal yang sangat berat bagi saya itu rokok, saudara kasih Tuhan. Wah, itu susah sekali bagi saya melepaskannya. Itu tidak sehari 2 hari, 3 hari bisa lepas, 3 hari kemudian jebol lagi, merokok lagi. Dan itu butuh ada sebulan perjuangan bagi saya. Apalagi habis makan, waduh rasanya itu seperti sakau ya. Kalau kita mengingini itu, tetapi kita tidak menyentuhnya. Tapi kita mau tahan itu. Seperti itu saudara Tuhan. Caranya untuk kita bisa lepas dari ikatan dosa itu. Kalau kita tidak mau serius untuk memperjuangkan ini, maka kita di dalam Tuhan akan seperti itu terus. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan dalam keimanan kita, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Kolose 3 ayat kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita mau mematikan, kita mengatakan supaya kita mematikan hal-hal yang duniawi di dalam diri kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Selain Allah tidak menyukai dosa-dosa yang kita pernah lakukan, Allah juga murka. Apakah kita mau Allah murka terhadap kita? Tentu kita tidak mau Allah murka terhadap hidup kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menanggalkannya. Bagaimana caranya kita belajar menyalipkannya, menyangkalinya. Pada saat godaan itu datang, memang seperti sakit rasanya, sakau rasanya. Ada orang kalau tidak ngomongin orang, rasanya seperti sakit rasanya. Pada saat dia menahan mulutnya untuk tidak ngomongin orang, itu pasti ada rasa seperti sakit. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu perjuangan, usaha. Maka pada saat kita berusaha, maka Roh Kuduslah yang menguatkan kita, saudara kasih Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita. Ada satu usaha dan Roh Kudus yang mendorong kita untuk kita bisa lepas. Ya, terkadang memang butuh perjuangan. Kadang kita jatuh bangun. Maka pada saat kita bisa lepas dari dosa yang biasa kita lakukan, maka pada saat kita ingin menoleh kembali kepada dosa itu, kita udah malas, muak gitu. Kayak seperti apa gitu, seperti tidak selera lagi. Karena kita tahu betapa sakitnya kita berjuang untuk meninggalkan itu. Dan kalau kita sentuh lagi, kembali lagi ke situ, maka kita
rasanya aduh, kita bayangkan bagaimana sakitnya pada saat sakau itu. Kalau kita lepas sudah bebas, wah ketenangan nih, ada ketenangan juga beda di hati kita. Tuhan mau, Tuhan senang dengan orang-orang yang seperti ini. Maka kita dibutuhkan satu usaha untuk bisa lepas dari ikatan dosa itu, saudara kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Mari kita mulai menyangkalinya. Kita mulai belajar menyangkali. Kita sangkali apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau tidak, kita tidak ada kemajuan. Dan Allah sangat murka terhadap hal itu, saudara kasih Tuhan. Banyak orang-orang juga yang dulunya kecanduan narkoba, dulunya mungkin melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita mendengarkan mereka kesaksian, bisa lepas dari situ, tentu pasti pergumulan yang sangat berat. Dan pasti bisa. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita berusaha, pada saat kita memiliki ada satu komitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan, meninggalkan apa yang tidak disukai Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantu kita. Karena Tuhan mau juga kita dekat dengan Dia. Tuhan mau juga selalu dekat dengan Dia. Tapi Tuhan juga tidak mau dekat dengan kita, bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Alkitab katakan karena ada dosa yang menghalangi di dalam diri kita, sehingga Allah begitu menjauh dari kita. Sebenarnya Allah itu ingin kita dekat dengan selalu. Seperti lagu mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, ada satu ikatan-ikatan yang masih mengikat kita, yang masih membelenggu kita, yang masih mengikat diri kita, maka percayalah, Allah akan menjauh dari kita. Tuhan tidak mau menyangkali sifatnya bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Maka Mazmur mengatakan, siapa boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Hanya orang-orang kudus, hanya orang suci hatinya. Siapa yang boleh menumpang di kemahnya Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang kudus. Maka saudara Tuhan, mari saat ini kita belajar untuk menanggalkan dosa kita, menanggalkan ikatan-ikatan itu. Apa yang mengikat kita, apa yang mengikat kita selama ini belum kita bereskan, kita tanggalkan beban itu, supaya Tuhan memberikan hal-hal yang lebih lagi. Kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga hidup kita ini semakin hari semakin berwarna. Karena tujuan hidup kita adalah untuk mengenal Dia. Maka pada saat kita meninggalkan dosa, Tuhan juga akan buka mata rohani kita, sehingga kita mengenal Allah kita lebih lagi, dan kita bisa memahaminya, dan kita bisa mengenalnya. Maka kalau dosa itu masih ada, percayalah, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi kalau kita lepaskan dosa itu, ikatan itu, maka Tuhanlah yang membukakan mata rohani kita, sehingga banyak hal yang kita ketahui, banyak hal pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan yang kita alami. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di program Getsemani Bertumbuh. Haleluya. Amin.